Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berjumpa kembali di channel Jimmy ID, channel pembelajaran kimia, belajar kimia lebih nyata. Hari ini kita akan belajar tentang pembahasan soal kimia unsur alkali tanah atau golongan 2A. Di part pertama ini ada 10 soal yang akan kita bahas, nomor 1 sampai nomor 10. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng video terbaru dari channel Jimmy ID. Nomor 1. Urutan unsur-unsur alkali tanah berdasarkan sifat reduktor dari yang kuat ke reduktor lemah adalah. Oke, jawabannya adalah D. Jadi sifat reduktor berarti mengalami oksidasi, maka dari bawah ke atas di tabel periodik sifat reduktor semakin lemah. Oke, nomor 2. Pada elektrolisis larutan garam logam alkali atau alkali tanah tidak dihasilkan logamnya karena A. Sifat oksidatornya lemah, B. Sifat reduktornya lemah, C. Garam halidanya mempunyai titik leleh tinggi, D. Energi ionisasi tinggi dari logam lain, E. Ion logamnya tidak mengalami reduksi. Jawabannya adalah E. Ion logamnya tidak mengalami reduksi. Penjelasannya semacam ini. Pada elektrolisis larutan garam, logam alkali atau alkali tanah tidak menghasilkan logam sebab harga E0 lebih kecil dari E0 air. Yang kedua, ion logamnya tidak mengalami reduksi. Oke, nomor 3. Air yang mengandung garam CaSO4 dapat dilunakkan dengan cara A. Dipanaskan, B. Didestilasi, C. Ditambah soda, D. Ditambah kaporit, E. Ditambah tawas. Oke, jawabannya adalah ditambah soda. Karena CO3 12 dari garam Na2CO3 akan mengendapkan ion Ca2+ dan Mg2+ sebagai karbonat, sehingga CaCO3 dan MgSO4 dapat dipisahkan dari pelarutnya. Jadi reaksi kimianya semacam ini. Oke, nomor 4. Bahan deterjen yang berfungsi mengikat ion Ca2+ dan Mg2+ yang terdapat dalam air sada adalah A. Akil benzena sulfonat atau ABS, B. Sodium lauril sulfonat atau SLS, C. Sodium tripolifosfat atau STTP, D. Karboksimetil selulosa atau CMC, E. Natrium silikat. Oke, jawabannya adalah D. Karboksil metil selulosa atau CMC. Bahan tambahan yang dipakai untuk menambahkan daya guna deterjen adalah CMC, karboksi metil selulosa. Pakai agar kotoran yang telah dibawa oleh deterjen ke dalam larutan tidak kembali lagi ke bahan cucian pada waktu mencuci atau pada Oke, nomor 5. Logam alkali tanah jika bereaksi dengan air menghasilkan H2 kecuali HCa, BBE, CSR, DBaEMg. Jawaban adalah berelium kecuali. Jadi ini semuanya bereaksi dengan air menghasilkan basa, dan H2BE tidak bereaksi dengan air sebab akan membentuk Be2O yang melapisi permukaan logam. Nomor 6. Kereaktifan logam alkali tanah dari bawah ke atas adalah semakin kecil ditunjukkan dengan makin besarnya harga ionisasi. Penjelasannya seperti ini. Kereaktifan logam-logam alkali tanah dari bawah ke atas makin kecil karena makin kecilnya harga ionisasi. Hal itu disebabkan kuatnya gaya tarik inti terhadap elektron terluar sehingga elektron terluar tersebut sulit untuk dilepaskan. 7. Basa alkali tanah yang paling sukar larut dalam air dan mempunyai sifat amphoter adalah
dalam satu golongan alkali tanah makin mudah larut, artinya ion logam dan ion hidroksida mudah larut. Hal ini menunjukkan sifat basanya makin kuat. Jadi BeOH termasuk sukar larut dalam air yang bersifat amphoter. Nomor 8. Senyawa hidroksida logam alkali tanah yang dalam bentuk suspensi digunakan sebagai obat sakit lambung. BOH 2 kali, MgOH 2 kali, CaOH 2 kali, SrOH 2 kali, BaOH 2 kali. Mana? MgOH 2 kali. Jadi senyawa MgOH 2 adalah obat sakit perut, antasida yang dapat menetralkan kelebihan asam lambung. Ini reaksinya. MgOH plus HCl menjadi MgCl2 dan H2O. Nomor 9. Urutan kelarutan garam sulfat alkali tanah yang benar adalah jawabannya adalah B. Jadi kelarutan sulfat alkali tanah semakin ke bawah semakin sukar larut atau semakin ke atas mudah larut. Sehingga urutan kelarutannya garam sulfat Mg, Ca, Sr, dan Ba. Nomor 10. Urutan unsur alkali tanah berdasarkan sifat reduktor dari lemah ke reduktor kuat adalah Mg, Ca, Sr, Ba. Jadi sifat reduktor berarti mudah mengalami oksidasi. Maka dari atas ke bawah dalam tabel periodik sifat reduktornya semakin kuat. Oke, itu penjelasan pembahasan soal-soal kimia unsur alkali tanah dan golongan 2A di part pertama. Bila ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Jangan lupa tekan tombol lonceng agar tidak tertinggal video terbaru dari channel Jimmy ID. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng tidak tertinggal video terbaru dari channel Jimmy ID.